دمتم عليكم بالسلام آمنين فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله ربي لا أشرك به أحدا. الله لا إله إلا هو. الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونحذر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. عباد الله المكرمين الفائزين المؤمنين rahimakumullah. Puja dan syukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala berupa ketetapan nikmat masih tersemat di dalam hati dan sanubari kita, Islam dan iman. Ad-dilalah, pertanda baik untuk kita dan mudah-mudahan terus tersemat di dalam hidup kita, hati kita dan sanubari kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat al-istiqamah, nikmat di atas nikmat, khairin min alfi karamah, bahkan lebih baik daripada 1000 karamah. Nikmat duduk kembali berkumpul mengkaji ilmu agama Allah di rumah daripada rumah Allah, di taman daripada taman syurganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari tempat ini, dari rumah Allah, dari masjid ini, dari perkumpulan ini, kecuali doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita semua dijadikan salihin dan salihat, istri-istri kita menjadi yang salihat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, terutama al-ulama'il afadil al-a'izza al-ajilla, wa nakhussu bidzikri, orang-orang tua saya yang ada di belakang saya, kiaiyat, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Munif, begitu pula Kiai Haji Jaharuddin Yusuf, Kiai Haji Abi Hafid, begitu pula saya mesti nengok nih Pak, saya nggak apa. Cintaan saya Kiai Haji Luqmanul Hakim, ada guru saya Kiai Haji Rafiuddin, ada di belakang Kiai Haji Lutfi. Ini banyak lagi, Badr Rahman, Kiai Haji Bambang Marsudi. Ini kalau saya sebutin 25 menit habis semuanya saudara. Alhamdulillah Depok makmur dengan para ulama. Mudah-mudahan doa kita yang diterima pagi ini adalah beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam ibadallah ada yang WA saya, namanya Ustaz Cibli, kenal ya Pak? Saya lupa nyebutinnya. Waktunya 25 menit. Saya bilang 10 menit aja deh, biar yang ceramah lama dikit. Ibadur Rahman, ini kitab Al-Mawa'id Syahriyah. Sebetulnya bukan kitab yang ada dengan karangan para ulama terdahulu, bukan.
Tapi ini karangan saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Yang ngarang juga bukan beliau, tapi kami murid-muridnya sepakat perkataan-perkataan beliau sebagai guru saat kami menimba ilmu, kami tuangkan dalam satu tulisan ibadallah yang berkenaan dengan kejadian-kejadian yang ada pada setiap bulan-bulan hijriyah. Sungguh pun tinggal 1 hari lagi, besok kita masuk ke dalam bulan Syahrul Maulidun Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikasih masuk dalam Syahr Maulidun Nabi. Sehatkan badan kita ibadallah, tambah-tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Sungguh pun begitu ibadallah, tinggal 1 hari saya masih dapat di bulan Safar. Maka rasa-rasanya pagi hari ini saya telah fotokopikan beberapa lembar yang berkenaan dengan bulan Safar. Ibadur Rahman, di dalam bulan Safar memanglah tidak ada sesuatu yang kelihatannya mulia begitu. Ia hanya fasilan bainal maulidin nabi wa syahril muharram. Cuman pemisah, bulan yang memisahkan antara bulan maulid dengan bulan Muharram. Tapi sayangnya di sebagian pemahaman orang kita bersepaham dengan pemahaman orang-orang jahiliyah. Dulu ibadallah, fahuwa syahrun yatasya'amuna an-nasa fihi kana fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah, orang kalau masuk bulan Safar yang ada di benaknya adalah buruk sangka, malapetaka, bencana dan musibah. Dulu Pak, kalau sekarang masih juga nggak update berarti. Kalau sekarang masih juga nggak update saudara. Kenapa begitu? Karena semenjak datangnya baginda Nabi Muhammad, semenjak turunnya Islam di alam dunia, maka seluruh daripada akidah kepercayaan, semua yang diyakini oleh orang kaum jahiliyah dihapus oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya bahkan daripada mereka yatasya'amuna min syahri Safar wa la yuzawwijuna banatahum wa la yaftatihuna fihi al-a'mal at-tijariyah ila ghairiha min al-a'mali dunyawiyah wa diniyah. Malah ada anggapan di zaman jahiliyah enggak boleh nikah di pada bulan Safar, Saudara. Enggak boleh buka usaha. Repot juga nggak bisa makan orang rumah saudara ini. Ada bulan Allah larang kita usaha. Bohong. Udah dihapus sama baginda Nabi. Nggak perlu lagi kita yakinin. Nggak boleh nikahin anak di bulan Safar. Awas. Masyuman. Nanti bakalan jadi orangnya rusak. Rumah tangganya hancur. Jelek. Nggak bagus. Nah, malah pagi-pagi hari ini kita kasih tahu nih ikhwanullah. Kita kasih tahu bahwasanya semuanya telah dihapus dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita adalah tongkat estafet daripada syariat baginda Nabi, Pak. Kalau orang Islam lebih percaya, maaf nih, kadang-kadang orang ngomong begini jadi kontroversi, Pak, viral. Jangan sampai viral saya nih. Maksudnya biar ntar kalau ada orang mau ngawinin anaknya, kan kebanyakan orang tua saya di sini nih. Jangan ntar beranggapan, apalagi Pak, saya tahu di sebagian daerah, saya nggak sebut daerahnya, malah punya akidah yang bisa melenceng, bisa nyemplung, bisa tergelincir, kakinya masuk ke dalam lembah kekufuran nih Allah. Bagaimana tidak? Dia bilang bulan Safar adalah bulan kawinnya binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang najis.
Makanya keyakinan orang dulu nggak boleh ngawinin di bulan Safar. Ntar anak cucu keturunannya dapat kejelekan, keburukan, bahkan punya sifat yang seumpama najis, saudara. Masya Allah. Betullah di bulan Safar ada hadis-hadis yang menerangkan tentang kemuliaan bulan Safar. Dan ada pun juga berita-berita yang buruk tentang bulan Safar yang tidak pernah ditulis, tidak pernah dinukil, tidak pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Ada juga cerita tadi yang tentang buruk-buruknya bulan Safar tertuang pada Qisatil Israiliyat. Bukan pada hadis ibadallah, tapi cerita-cerita belaka. Jangan-jangan ini Habib udah salah jalan nih. Rebu terakhir bulan Safar pan ada rebu wakasan, kan ada musibah turun ulama-ulama ahlil batin. Beliau bilang turun 320.000 bala, bukan 320.000, 20.000. 300-nya sepanjang tahun. 320.000 bala tadi nggak datang serta merta ibadallah. Nggak tiba-tiba sekonyong-konyong Allah turunkan ke alam dunia. Saya pernah dulu di tempatnya Kiai Rafi, Kiai Lutfi di Masjid Al-Huda, saya pernah bahas perkara ini. Bumi, langit, matahari, gunung, semuanya mau ngancurin kita ibadallah. Fakat tamaradal khalqi ala nas. Itu yang namanya ciptaan Allah, semuanya dibaget sama kita. Dia kesel, dia demak. Kesel banget dia orang sama kita. Langit minta jatuhin dirinya, bumi minta tenggelamin kita, laut mau naik ke daratan. Tapi apa kata Allah Ta'ala, Rabbir Rahimi bil Jami', Tuhan yang paling menyayang kepada kita. Da'uni wa khalqi, bumi, langit, gunung, tinggalin saya hamba saya. Sallu ala Muhammad. Padahal tuh laut tuh mau makan kita. Jadi jangan bilang Allah turunkan balak serta merta ke alam dunia. Tidak ibadallah. Adapun balak yang turun daripada Allah, kita turut andil mengundang balak datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak gak sholat subuh, bini ketiduran di atas kasur. Saya mau di jalan nyalain motor, bini masih ngorok aja di dalam. Ini yang akhirnya ngundang balak datang dari sisi Allah. Saya biarin anak saya begadang malam hari, dia main handphone sampai pagi. Begitu pagi matanya merem, saudara. Subuh belum, handphone masih nyala, matanya merem. Maka pembiaran saya sejak malam sampai pagi hukumnya haram, saudara. Karena sabab itu menuju kepada rusaknya perkara ibadah agama. Tidur sama dengan bangun, begadang sama dengan tidak sholat subuh. Pak, mari kita perangi. Bukan kita perang pakai pisau, enggak, pakai pedang, bukan. Kalau ada anak-anak yang nongkrong dekat rumah kita yang kita kenal, Pak, yang enggak kenal jangan. Anak muda sekarang emosinya meletup-letup, Pak. Kasih tahu dikit marahnya banyak. Saya lihat video kemarin, Masya Allah. Tiba nggak dikasih jalan deh bapaknya. Jangan dong, jangan jalan touring. Habis Pak, ditakolin bapaknya. Wallah, Bapak boleh lihat, ditakolin Pak. Tiba nggak dikasih jalan. Tadian aja lo pergi diam-diam, gak usah lo takolin bapak lo. Ini karena sababiah pembiaran orang tua kepada anaknya ibadah rahman. Karena kita kira biasa aja. Demi Allah, laknat Allah lebih berbahaya daripada kanker ibadah Allah. Kita takut penyakit zahir, tapi kita biasa aja sama penyakit batin. Kita kira anak kita kena laknat gak bangun subuh tiap pagi biasa aja. Wallah, kalau nggak dia yang kena ibadah Allah, cucu kita. Kalau cucu kita nggak kena, balighun ila sabi'in waladi, sampai kepada 7 turunan. Na'udzubillah.
Tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah jaga daripada kesialan itu ibadallah, daripada keburukan itu ibadallah. Mewakili pagi hari ini menurut versi Ustaz Sibli 25 menit. Saya nggak panjang-panjang, tadi saya mau terangin semua nih. Ini kalau saya terangin semua besok pagi nih. Nggak, kalau 25 menit sekarang, 20 menit besok pagi, Pak, 50 menit. Kalau besok pagi sih nggak cukup kitab ini. Di sini ada satu hadis ibadur rahman. Baginda Nabi bilang, la udwa wala tira wala hamma wala safar. Kita ingat bagus-bagus ibadur rahman. Jangan nanti kita salah akidah, apalagi nganggap bulan ini bulan kawinnya binatang yang najis. Di dalam bulan Safar ada satu kejadian mulia. Apa kejadiannya ibadur rahman? Perkawinan putri tercinta Nabi, Sayyidatina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Bahkan datang daripada pernikahan itu jumlatun minadz dzurriyyatil mubarakatil mali'ati bil ulama'il amilin. Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib Al-Haddad, Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan banyak lagi daripada habaib-habaib yang lain yang lahir daripada pernikahan yang dibuat di dalam bulan Safar. Ada si Kucluk datang. Si Kucluk, Pak, dia bilang, jangan lu kawinin anak lu di bulan Safar. Pan itu bulan kawinnya guk-guk, saudara. Apa enggak sedih Nabi Muhammad, saudara? Apa Nabi enggak punya ilmu hukum tentang bulan Safar? Apa baginda Nabi enggak ada dekatnya Allah Ta'ala? Tega orang bilang itu bulan kelahiran daripada anak cucu baginda Nabi, bulan perkawinan daripada Sayyidah Fatimah putri tercinta Nabi. Kenapa mesti dibilang bulan kawinnya binatang najis, saudara? Pemahaman semacam apa ini? Wallah, kalau hati Nabi sakit ibadur rahman, otomatis pasti Allah marah sama kita. Saya pernah dengar satu dalil dari saya punya guru, inna lillahi ibad. Allah punya segolongan daripada hamba, idza aradu arad. Kalau mereka mau, Allah pasti mau ibadullah. Idza lam yuridu arad. Walaupun mereka enggak mau, kadang-kadang Allah mau. Di antaranya orang-orang tua kepada anaknya, bapak ini udah maafin, habis ditakolin nggak dikasih pergi, bapak ini maafin saudara. Enggak, jangan ya Allah, jangan diapa-apain ya anak. Tapi sayangnya Allah Ta'ala pengen. Diambil kunci motornya, dia pergi touring, pulang tinggal nama saudara. Matinya su'ul khatimah. Padahal bapaknya udah nggak mau, apalagi bapaknya mau. Makanya kita kudu pelan-pelan nih Pak, kalau anak dibolak-balik dah. Zaman sekarang ya Allah, dikasih tahu kabur, nggak dikasih tahu ngelunjak. Ya paling bisa kita doa ya Allah Ta'ala, mudah-mudahan doa kita diijabah ya Allah. Ibadur rahman. Jadi kata Nabi, la udwa wala tirah, nggak ada tuh kata Nabi yang pertama penyakit menular, saudara. Masih sih, kemarin ada tuh nular, pada mati orang. Betul, tertular, iya. Tadi betul, tapi bukan berarti penyakitnya nularin diri sendiri. Dengan zatnya sendiri bisa nularin orang. Seumpama ada di lampu nih Pak, lampu saya pegang, nular. Enggak begitu. Ad-dar wan nafi wallah. Yang ngasih celaka, yang ngasih manfaat Allah. Yang kasih penyakit, yang kasih sembuh Allah. Kalau akidah ini copot saudara, maka kita bertentangan dengan sabda baginda Nabi, la udwa, tidak ada penyakit menular. Datang sahabat kepada Nabi, komplain saudara. Rasul, ada onte bagus, ada onte sakit, dimasukin yang bagus kepada yang sakit. Keluar-keluar onta yang bagus jadi sakit.
Kata Nabi, betul. Itu sebab daripada mendekatkan sesuatu yang baik kepada sesuatu yang tidak baik babnya. Tapi Rasul mau tanya kepada para sahabat, katanya, apa ya Rasul? Onta pertama yang sakit siapa yang nularin, saudara? Takdir Allah, qudratillah. Maka betul penyakit itu datang daripada Allah, dan sembuhnya faida maritu fahuwa yashfin. Yang nyembuhin Allah. Wala tirah. Kalau zaman dulu Pak, kata Nabi, ada tirah. Tirah ini sebagian orang menyatakan ini maknanya kesialan. 13 sial. Tiban cicak sial. Lewatin kucing lagi naik motor, sampai muter Pak, sial. Nah ini sifat yang semacam ini namanya buruk sangka kepada Allah, sehingga bisa menjadikan sesuatu yang kita bayangkan seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi gara-gara prasangka kita kepada Allah. Wah lu kejatuhan cicak lu, kayaknya gak lama lagi. Masya Allah. Bener, habis itu gak lama lagi temennya liwat. Itu Pak, yang ditangkap mestinya yang ngomong tuh yang tadi tuh. Sebab gara-gara omongan dia, prasangka dan keyakinan orang kepada Allah rusak. Wala hammah, kata baginda Nabi. Kalau tirah zaman dulu ada burung Pak, dilepas, dilempar depan rumah. Kalau mau pergi jauh, dia lempar burungnya. Kalau ke kanan, dia ke kanan jalannya Pak. Kalau ke kiri, dia ke kiri. Dulu nggak ada tengongan rel. Kalau salah-salah ketabrak kereta ente. Burungnya nemplok aja di atas tiang listrik. Samber geledek ente. Ini makanya nggak ada tirah. Walah ammah, nggak ada Pak burung yang cuit. Burung bawa cerita orang mati, nggak ada. Sejak datangnya Nabi, semuanya dihapus yang jelek-jelek tadi. Jangan percaya lagi Pak. Wah, ada yang sakit nih, bunyi duit. Memang nggak punya duit. Tapi nggak ada burung bawa berita kematian di mana Allah. Nggak boleh kita percaya lagi. Wah, ada burung gagak. Wah, ada burung elang. Wah, ente di taman safari kali. Jadi banyak burung-burungan. Jangan bingung saudara, nggak ada ammah, wala ammah kata Nabi. Yang terakhir wala safar. Nggak ada kesialan, nggak ada musibah, nggak ada kejelekan, nggak ada keburukan yang tertumpah di pada bulan Safar. Sungguh pun di Rabu terakhir bulan Safar ada bala yang turun, tapi tidak serta-merta ibadah Allah datangnya karena kita turut mengundang bala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jadikan bulan Safar sebagai ajang untuk menikahkan anak kita Pak. Dengan syariat ini, orang-orang yang menganggap bulan Safar pernikahan tidak baik akan merasa kecewa, sehingga akidah kita tetap sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita sekalian kelak di tempat yang lebih baik dari tempat ini ibadur rahman, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam surga pada urutan-urutan pertama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.